Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3858-3860. Munai terkejut dan segera mengangkat tangannya, namun embun beku di lengannya tidak kunjung hilang. Munai panik. Dia sedang berlatih keterampilan berbasis es. Dia kebal terhadap udara dingin seperti ini. Tepat ketika Munai bingung, balok es besar itu mulai retak, dan akhirnya hancur total. Sosok Chen Ping juga melonjak ke langit. Tinju cahaya suci. Seluruh tubuh Chen Ping memancarkan cahaya keemasan, dan dia seperti makhluk abadi emas, dan bayangan besar dari tinjunya langsung menuju ke arah Munai. Munai terkejut dan secara naluriah ingin menghentikannya, namun lengannya membeku dan dia tidak bisa menggunakan teknik tersebut sama sekali. Ledakan. Pukulan ini menjatuhkan Munai ke tanah. Aku akan membuatmu hebat, aku akan membuatmu hebat. Chen Ping melayang di udara, dengan tanda tangan emas, dan meninju tubuh Munai. Seluruh sekte bergetar, dan Munai meraung dengan marah. Tuan Chen, Anda luar biasa. Melihat adegan ini, Binglu dan yang lainnya berteriak gembira. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya memasang wajah terkejut dan berkata dengan tidak percaya, itu luar biasa. Dia berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, dan dia berkendara di puncak alam kesengsaraan untuk mengalahkannya dengan kejam. Tinju macam apa ini? Tanda tanya. Kelihatannya sangat mengesankan. Semua orang sangat terkejut dan merasa itu sulit dipercaya. Mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping, Master Alam Kesengsaraan tingkat 4, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mu Yao dan anggota keluargamu semuanya tercengang saat melihat Munai ditinju ke tanah. Baru saja, diam-diam aku senang karena Chen Ping bukan tandingan Munai, tetapi dalam sekejap, situasinya telah berbalik. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Chen Ping masih hidup di es besar gelombang dingin. Pada saat ini, tubuh Munai telah terhempas ke tanah, tetapi Chen Ping tidak rileks sama sekali, dan pukulan terus menghantamnya. Pakaian Munai sudah compang-camping. Sebagai putri tertua dari keluargamu, dia sekarang dipukuli. Dan pakaiannya compang-camping, yang tidak dapat ditanggung oleh Munai. Ah! Wajah Munai memerah dan dia meraung seperti binatang buas. Segera setelah itu, gelombang kabut putih dingin meletus dari tubuh Munai, membungkus tubuhnya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengeksposnya begitu saja. Penghinaan seperti ini lebih buruk daripada membunuhnya. Aku ingin kamu mati, aku pasti ingin kamu mati. Munai meraung marah, dia berharap dia bisa memakan Chen Ping hidup-hidup. Sialan, kamu masih berani berteriak. Wajah Chen Ping dingin, dan telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan badai yang tak ada habisnya. Badai melonjak hebat, langsung menerbangkan kabut putih dingin yang menutupi tubuh Munai. Kali ini, Munai diekspos ke semua orang. Tutup matamu, tutup matamu. Melihat ini, Mu Yao segera meminta semua orang di keluargamu untuk menutup mata. Tapi dia diam-diam membuka matanya untuk mengintip dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, putri tertua dari keluargamu sangat mulia, dan Mu Yao tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Binglu dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, wajah mereka penuh lelucon. Munai ini membunuh begitu banyak saudara perempuan mereka, dan dia pantas diperlakukan seperti ini. Para biksu lainnya tidak peduli. Mereka semua membuka mata lebar-lebar dan mulai mendiskusikannya secara kritis. Seperti yang diharapkan dari wanita tertua dari keluargamu, kulitnya sangat bagus. Lihat betapa putihnya. Itu, mungkin karena melatih keterampilan tipe S. Seluruh kulitnya sangat jernih. Tidak sia-sia, meski tidak harta apa yang bisa saya dapatkan, dan saya bisa mengapresiasi sosok putri sulung keluargamu, dan saya akan mati tanpa penyesalan. Petik 2. Munai gemetar, dan semua komentar orang sampai padanya telinga.
Chen Ping memandang Munai sambil mencibir tanpa berkedip. Di sini, di Chen Ping, tidak ada rasa kasihan, hanya niat membunuh yang kuat. Munai membunuh begitu banyak orang suci, Chen Ping ingin membalaskan dendam mereka. Terlebih lagi, orang-orang suci itu semuanya telah menderita penghinaan, dan Chen Ping ingin membiarkan Munai merasakan penghinaan itu. Ah! Munai menjadi gila, meraung keras, dan tiba-tiba menamparkan keningnya dengan satu tangan. Rusak, wanita tertua hendak membuka segel keluargamu. Mu Yao diam-diam mengagumi sosok Munai, ketika dia tiba-tiba menyadari tingkah gila Munai dan terkejut. Saya melihat tanda darah mulai muncul di kulit putih giok Munai. Tanda darah itu sebenarnya membentuk pola yang sangat rumit di tubuh Munai. Bahkan kulit Munai menjadi merah saat ini. Seiring dengan garis rumit yang menembus seluruh tubuh, aura mengejutkan muncul di tubuh Munai. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus bergetar, dan aura kekerasan mengalir ke segala arah seperti air pasang. Seluruh tubuh Munai diselimuti cahaya merah, dan auranya terus melonjak. Apa yang terjadi? Apakah Munai akan menerobos alam kesengsaraan dan naik ke alam Mahayana? Suasana yang menakutkan. Apakah begitu mudah untuk menerobos alam Mahayana ini? Sebelumnya, ini sudah berakhir. Semua orang memandang Munai dengan kaget, dan mereka semua dikejutkan oleh aura di tubuhnya. Tidak ada yang mengagumi tubuhnya. Binglu dan yang lainnya juga terlihat cemas, mengkhawatirkan Chen Ping. Chen Ping sendiri juga mengerutkan kening, dia tidak menyangka bahwa Munai memiliki keterampilan jahat yang dapat meningkatkan kekuatannya secara instan. Anda tahu, Munai ini berada di puncak alam kesengsaraan. Jika membaik, itu akan menjadi alam Mahayana. Mu Yao dan yang lainnya tidak senang karena peningkatan kekuatan Munai saat ini. Sebaliknya, mereka semua tampak khawatir. Mereka tahu bahwa melintasi alam kesengsaraan ke alam Mahayana adalah lompatan besar, dan jarak di antara mereka tidak mudah untuk dilintasi. Munai belum mencapai puncak alam kesengsaraan selama bertahun-tahun. Lebih besar dari saya tidak dapat menemukan peluang yang tepat. Namun kini, Munai telah membuka segel keluargamu dan secara paksa meningkatkan kekuatannya. Kalian pasti tahu kalau setiap anggota langsung keluargamu mempunyai stempel khusus keluargamu yang berisi kekuatan nenek moyang keluargamu. Namun, kekuatan penyegelan ini tidak bisa digunakan begitu saja, karena begitu dibuka, saat kekuatannya meningkat, tubuh juga akan mendapat serangan balik. Paling buruk, jika kekuatannya stagnan, dia tidak akan pernah menjadi abadi. Paling buruk, jika dantiannya rusak, dia akan langsung menjadi orang yang tidak berguna. Tidak ada yang akan membuka segelnya kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang Munai belum berada di ujung tanduk, dan mereka masih memiliki Binglu dan yang lainnya sebagai alat tawar-menawar, jadi tidak perlu membuka segel sama sekali. Mungkin Munai terlalu terstimulasi dan tidak bisa mengendalikannya. Lagi pula, wanita yang paling menghargai tubuhnya, bagaimana mungkin dia tidak marah jika diawasi semua orang? Aura di tubuh Munai terus meningkat. Pada saat ini, kekuatan Munai telah melampaui puncak alam kesengsaraan. Namun, tidak ada bencana petir yang membombardir saya. Artinya, tubuh Munai masih berada di puncak alam kesengsaraan, tetapi kekuatannya telah melampaui puncak alam kesengsaraan. Tuan, apa yang terjadi? Mengapa bencana petir tidak terjadi? Petik 2. Karena nafas ini bukan milik nonamu. Seharusnya dia awalnya memiliki nafas kekuatan di tubuhnya. Jadi meskipun sekarang kekuatannya melebihi puncak alam kesengsaraan, itu tidak menarik play. Petik 2. Jika tebakanku benar, kekuatannya tidak akan bertahan lama, dan pasti akan menimbulkan efek samping. Peningkatan kekuatan fisik secara tiba-tiba yang melanggar hukum alam akan menimbulkan reaksi balik. Di dunia berikut ini, kita harus mematuhinya. Inilah yang saya ajarkan kepada Anda.
Anda harus berlatih secara terus-menerus dan bertahap. Jangan tidak sabar, oportunis, dan gunakan berbagai keterampilan dan teknik jahat untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat. Ini pada akhirnya akan merugikan dirimu sendiri. Petik 2. Namun analisisnya memang benar. Kekuatan yang dimiliki Monai saat ini tidak permanen dan perlahan akan hilang tak lama lagi. Mati, Monai meraung, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Chen Ping mengerutkan kening dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Ini sangat cepat. Kekuatan alam Mahayana benar-benar kuat. Chen Ping dapat melawan puncak alam kesengsaraan sekarang, tetapi jika dia secara langsung melawan alam Mahayana, dia akan melakukannya lebih dari bersedia tetapi tidak cukup kuat. Anda tahu, saat seseorang mencapai alam yang lebih tinggi, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Terutama persimpangan seperti celah dari alam kesengsaraan ke alam Mahayana. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi alamnya, semakin sulit untuk menerobosnya. Beberapa orang hanya bisa terjebak dalam alam melampaui kesengsaraan sepanjang hidup mereka, dan tidak ada cara untuk menerobos alam Tao Mahayana. Setelah menerobos alam kesengsaraan, seseorang menjadi tubuh semi-abadi, dan tidak jauh dari keabadian sejati. Seringkali setelah mencapai alam Mahayana, baik keadaan pikiran maupun pemikirannya juga berubah. Para beku setelah alam Mahayana akan lebih memperhatikan budidaya, mereka hanya selangkah lagi dari keabadian. Godaan dan keinginan yang abadi akan semakin kuat. Inilah sebabnya mengapa di dunia para dewa dan manusia jarang terlihat biksu Mahayana berkeliaran, kebanyakan dari mereka berlatih dalam pengasingan. Jika tidak ada yang istimewa, seorang biksu Mahayana tidak akan berlarian. Kepala istana-istana Guanghan adalah pengecualian. Bagaimanapun, dia memikul tugas penting untuk membangun kembali istana Guanghan, dan tidak ada syarat baginya untuk berlatih dalam pengasingan. Chen Ping mundur dengan tajam, tidak berani mengikuti Monai secara langsung. Jika lawan telah mencapai alam Mahayana, Chen Ping akan tetap sadar diri. Melihat Chen Ping tidak berani mengambil tindakan dan terus mundur, Monai berkata dengan dingin, "Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri." Kurang dari, BR lebih besar dari, disertai dengan suara keras. Untaian udara dingin putih yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar dari sekitar tubuh Monai, langsung menuju ke arah Chen Ping. Ekspresi Chen Ping serius, dan dia mengayunkan aliran api pamungkas, membentuk dinding api di depannya. Cara terbaik untuk menghadapi udara dingin ini adalah dengan api. Udara putih dingin terus menghantam dinding api, menimbulkan semburan suara menderu. Chen Ping mengertakkan gigi dan terus mundur. Melihat ini, Monai berteriak keras, dan kabut dingin di tubuhnya muncrat lagi. Namun, kali ini kabut dingin yang keluar dari tubuh Monai ternyata berwarna-warni, bukan hanya putih. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Saya tidak mengerti bagaimana kabut yang sangat dingin ini bisa memiliki warna lain. Terutama Bing Lu dan lainnya, mereka belum pernah melihat kabut dingin berwarna-warni. Kabut dingin mengembun menjadi pedang warna-warni di tangan Monai, dan kemudian bergegas menuju Chen Ping. Gemuruh. Setelah suara keras, dinding api yang diangkat Chen Ping dengan seluruh kekuatannya runtuh dalam sekejap di bawah kabut dingin. Tubuh Chen Ping juga langsung terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Chen Ping sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan betapa kuatnya aura Monai saat ini. Jangan berhadapan langsung dengannya. Orang ini menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Seharusnya tidak memakan waktu lama. Gunakan kentunganmu dan coba tunda waktu sebanyak mungkin. Pada saat ini, kata Raja Iblis Ciyun dalam pikiran Chen Ping. Dia juga takut Chen Ping akan mati. Sekarang kami berdua seperti belalang di tali, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ketika Chen Ping mendengar ini, saat dia mendarat di tanah, dia mengaktifkan langkah kontrol kebakaran, dan tubuhnya langsung menghilang, dan kemudian muncul ratusan meter jauhnya.
Melihat ini, Mo Nai sekali lagi mengendalikan kabut dingin berwarna-warni dan bergegas menuju Chen Ping.